bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Ibu Agni Kusumawati. Di sini saya sebagai pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Selamat datang di dunia sejarah, mengetahui kebenaran peristiwa melalui kejadian penting yang terjadi di masa lampau. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaroh atau sajarotun yang artinya pohon. Di Indonesia, sejarah dapat berarti silsilah asal-usul riwayat, dan jika dibuat skema menyerupai pohon lengkap mulai dari akar, cabang, ranting, dan daun. Sejarah merupakan pengertian atau uraian tentang kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Contohnya seperti kejadian yang ada di bawah ini. Topik bahasan berikutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Dan yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa erat kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi, bersifat abadi, hanya terjadi sekali, dan mempunyai pengaruh yang timbul dari berlangsungnya peristiwa sejarah yang bersangkutan. Contohnya adalah peristiwa tentang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah penjelasan sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berkaitan dengan penulisan peristiwa oleh seseorang yang mana ide dari tulisan tersebut diambil dari sejarah. Sejarah dimaknai dengan rangkaian cerita yang kisahnya berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia. Contohnya adalah buku tentang sejarah Wali Songo, artikel terbentuknya PBB, serta ceramah mengemukakan agama tentang sejarah yang biasanya dibawakan di acara keagamaan. Berikut ini adalah penjelasan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu sendiri secara objektif. Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah mempelajari kenyataan dan kebenaran dengan mengadakan penelitian mengenai peristiwa sejarah. Contohnya, penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa sejarah, baik melalui fosil ataupun prasasti. Selanjutnya adalah penjelasan tentang sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni. Sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan mempunyai sifat seni di dalamnya. Ini menyangkut keindahan bahasa dan juga seni penulisan. Contohnya adalah adanya relief di situs-situs bersejarah atau candi, patung-patung di kuil, serta seni pahat yang ada di candi. Materi berikutnya adalah tentang konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kronologis, yang kedua ada diakronik, yang ketiga ada sinkronik, dan yang terakhir, yang keempat, ada ruang dan waktu. Konsep kronologis. Kronologis merupakan catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya saja peristiwa proklamasi kemerdekaan yang dimulai dengan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Kemudian proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Diakronik merupakan konsep berpikir sejarah dengan menguraikan secara detail peristiwa-peristiwa yang terjadi. Setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Contohnya, sebelum terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan, berkaitan dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu, Jepang menyerah pada sekutu disebabkan oleh jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Konsep sinkronik menurut Kunto Wijoyo.
Sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas dalam ruang. Contohnya saja saat peristiwa proklamasi, dilihat dari segi politik, segi ekonomi, dan dari segi sosial. Dari segi politik, Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dari segi ekonomi, Indonesia berhak mengelola kekayaan alamnya sendiri. Dari segi sosial, masyarakat Indonesia bebas dari penindasan Jepang. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Ruang disebut juga dimensi spasial. Ini merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu merupakan dimensi temporal. Dimensi temporal adalah tempat kapan terjadinya peristiwa yang memiliki sifat terbuka dan berkesinambungan. Materi selanjutnya adalah tentang periodisasi sejarah Indonesia. Periodisasi merupakan pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau dengan tahapan tertentu, dimulai dari munculnya manusia pertama hingga saat ini. Pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam periodisasi sejarah Indonesia dibagi menjadi 6 zaman secara global. Yang pertama, zaman pra-aksara di Indonesia. Kemudian disusul dengan zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Hindu-Buddha pada tahun awal Masehi sampai 1500 Masehi. Kemudian zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam dimulai pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Kemudian zaman kolonialisme dan perlawanan bangsa barat dimulai pada tahun 1800 sampai 1900 Masehi. Kemudian yang kelima, zaman kebangkitan nasional dan akhir Hindia Belanda pada tahun 1900 sampai 1942. Yang terakhir, zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia pada tahun 1942 sampai reformasi.